Saudara lihat sekolah Sabat juga, sekolah Sabat tiap hari itu di atas ada ayat yang harus dipelajari, kemudian di akhirnya biasanya adalah apa? Aplikasi. Betul atau tidak? Pertanyaan aplikasi biasanya di akhirnya di sekolah Sabat. Jadi itu proses menafsirkan suatu Alkitab. Dia jelas atau tidak? Jelas atau tidak, saudara harus bikin renungan sekarang. Ya? Oke. Dan saya kasih kebebasan saudara pilih ayat, siapa tahu saudara punya satu ayat favorit, saudara tulis. Ya? Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Satu ayat. Ayat kan biasa direnungkan satu ayat kan? Terus saudara jelaskan tentang ayat itu. Oke? Jelas? Atau saudara bingung? Yang bingung silakan angkat tangan, nanti saya datang kepada saudara. Semua ada kertas? Ya. Boleh di buku, boleh di buku. Ya. By the way, saudara, sebelum kita buka Alkitab harus apa? Berdoa. Kita nggak akan berdoa bersama-sama, saudara berdoa dalam hati saudara masing-masing. Ya. Dan waktu saudara tulis renungan, kalau saudara nggak tahu apa maksudnya, tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan ya. Bisa deh? Bisa. Maksudnya harus literally 3 paragraf. Boleh lebih, itu minimal. Kalau lebih silakan. Tapi paling kurang 3 halaman, 3 paragraf. Oke? Kalau misalkan nggak usah ditulis nggak apa-apa? Oh, Harus. rekam. Boleh. Kalau nggak mau ditulis rekam, karena saya perlu lihat kan. Ya. Iya. Jadi ada yang bilang boleh nggak ditulis, saya bilang boleh nggak ditulis, saudara rekam, karena saya mesti dengar. Renungan saudara saya mau dengar. Ya, ya kalau saudara malas menulis, rekam, renungan saudara direkam. Kalau saudara sungkan menulis, ya. Ada yang mau bertanya atau ada? Boleh bantu untuk mendownload ini, mendownload aplikasinya. Ini udah di itu? Udah, ini My Sword. Oh udah. Tunggu. Tapi nggak mau Sebentar. download. Tunggu ya. Mana dia punya Google? Kok Google? Play Store ya. Ada nggak? Oke, coba. Open. Oke. Dia Android SD card. Mau di-delete atau enggak? No, deleted upon uninstall. Dia Oh. nanya mau disimpannya di mana, mau di Iya. default atau di SD card. Saya bilang SD card. Oke, silakan. Oke. Terus yang bakalan. Nah dia muter-muter begini nggak mau ke download. Kenapa ya? Tahu nih. Coba dipindahin aja opsinya. Mungkin signal. Signal bagus. Signal Oke, bagus. ternyata ada. Oh, sih mau pakai komputer saya aja, Oh enggak. Maksudnya biar nanti. Bagaimana? Interpretasi itu gimana ya caranya maksudnya? Oke. Iya. Ada yang bertanya, interpretasi itu bagaimana? Apa bedanya interpretasi sama aplikasi? Ada yang bisa bantu nggak? Guru-guru sekolah Sabat bertahun-tahun, pelajar-pelajar sekolah Sabat.
Iya, kita terlalu sering gunakan kata interpretasi, kita bingung juga apa itu interpretasi. Ya, saya mau tanya, ini apa? Spidol. Itulah interpretasi. Iya kan? Iya, waktu saya tanya, apa ini spidol? Apa ini spidol? Tapi bisa ada yang bilang, oh ini plastik. Spidolnya dari plastik. Tapi, jadi interpretasi itu selalu hanya satu. Ya, interpretasi itu cuma satu. Ya, waktu Tuhan kasih satu pekabaran, ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Interpretasi dari kata-kata Tuhan itu cuma apa? Cuma satu, yaitu saya dan saudara disuruh untuk ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu interpretasi, ya. Hanya ada satu, yaitu hari Sabat, bukan hari yang lain. Sebagian saudara-saudara kita non-Advent bilang, enggak apa-apa selama ada satu hari yang kita sucikan. Itu interpretasi mereka, tapi itu tidak benar. Jadi bisa dibilang interpretasi adalah kita berusaha ya mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kita mau mengerti sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Itulah interpretasi. Jadi dari satu interpretasi yang benar itu kita ambil satu aplikasi. Ya, contohnya Tuhan bilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti aplikasinya buat saya apa? Ya, kalau ada satu hari yang Tuhan suruh supaya kita ingat dan kuduskan, aplikasinya buat saya apa? Ya, artinya apa yang saya harus lakukan dengan firman yang Tuhan sampaikan? Itulah yang namanya aplikasi. Dan aplikasi itu bisa lebih dari satu. Ya. Tapi interpretasi hanya satu. Interpretasi nggak bisa lebih dari satu. Ya. Jelas atau kurang jelas, saudara-saudara? Ya, misalnya kita lihat kuda lewat di sini. Itu tidak ada interpretasi yang lain selain itu apa? Kuda. Kita nggak bisa bilang itu sapi. Ya, dan kita nggak bisa bilang yang orang bilang sapi itu benar juga. Ya, dia pikir itu sapi. Padahal yang lewat apa? Kuda. Jadi pasti yang benar adalah apa? Kuda. Nah, kalau yang lewat itu kuda, apa aplikasinya buat saya? Itulah aplikasi. Iya kan? Saya nggak tahu kalau itu jelas atau enggak. tapi begitulah saudara-saudara. Iya. Ya gimana Mas Win? Kalau tadi kita diminta untuk download Restore dan Strong Concordance. Apakah kita harus dalam renungan ini menggali satu pakai bahasa asli atau boleh tanpa itu untuk kali ini? Ya boleh tanpa pakai bahasa asli ya. Tapi kalau saudara mau lebih sah bisa dibilang ya. Karena penggunaan kata dalam bahasa Indonesia atau dalam Alkitab belum tentu sama. Contohnya ya. Saya kasih contoh ini. Kata rehab itu serapan dari bahasa Inggris kan? Rehabilitation. Dipakai di bahasa Indonesia rehab. Dalam bahasa Inggris, rehab itu tidak dipakai untuk rumah. Iya kan, saudara nggak pernah bilang, I rehabilitate my house. Nggak ada. Tapi dalam bahasa Indonesia, rehab sudah dipakai juga untuk apa? Oh, saya lagi rehab rumah saya. Nah, kita perlu mengerti satu kata dalam bahasa asli, karena itu alasannya. Karena kita nggak mau satu kata itu akhirnya dipakai dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itu namanya sudah melanggar interpretasi. Iya.
Ya kalau belum, oke, bisa dimaafkan. Yang penting saudara kerjakan dulu tugas. Ya, iya Bu. Diuraikan dulu nggak, misalnya pendahuluan itu yang biasa diisi di pendahuluan ini. Oke, iya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Mintalah maka akan diberi. Kan saya bilang tadi saya sangat menghargai intelektual saudara. Jadi saya nggak mau ngajar seperti seakan-akan saudara nggak tahu apa-apa. Tapi kalau bertanya, oke, saya jawab. Jadi di pendahuluan biasanya apa yang ada di pendahuluan? Namanya pendahuluan. Pendahuluan itu selalu memperkenalkan subjek. Iya kan? Pendahuluan itu hanya memperkenalkan subjek. Dan pendahuluan itu biasanya menarik. Supaya orang nggak langsung, karena kalau kita baca sesuatu terus awalnya aja nggak menarik, biasanya orang langsung apa? Langsung nggak mau baca terus kan? Jadi saudara bikinlah kalimat pendahuluan yang menarik. Statistik biasanya menarik orang. Kalau saudara sering terima Amazing Facts punya renungan harian, ada yang sering terima nggak? Ada Amazing Facts itu tiap hari dia kasih renungan. Saya nggak tahu kalau saudara tahu, tapi Amazing Facts, namanya juga Amazing Facts. Dia punya renungan itu semua adalah satu cerita, fakta, statistik tentang apapun. Ya, tentang binatang, dia jelaskan. Dan itu sangat menarik. Ya, itu kebanyakan isi renungannya Amazing Facts seperti itu. Jadi pendahuluan hanya menuntun kita kepada subjek. Ya, subjek untuk renungan satu poin saja yang saudara bahas itu sudah lebih dari cukup. Karena renungan kan singkat. Ya, satu poin nggak perlu banyak poin. Ya, karena renungan cuma satu halaman. Rata-rata renungan itu kalau dia memang bagus, dia rata-rata cuma bahas satu poin. Ya, karena kalau sudah bahas 2 poin sudah terlalu apa? Terlalu panjang dan kompleks. Padahal renungan cuma satu halaman. Iya kan? Tapi kalau saudara mau punya 2-3 poin silakan. Tidak apa-apa. Iya. Oke. Ya. Ada yang mengalami kesulitan? Saudara tahu kenapa pendidikan yang tinggi, higher education bisa dibilang S2, S3, menuntut mahasiswanya menulis? Ya. Karena kalau saudara dan saya menulis, kita belajar untuk jadi pemikir. Ya, bukan pemantul pikiran orang lain. Ya, orang Indonesia ini paling sering copy paste. Saya paling sering juga ditanya, pendeta bagi dong khotbahnya. Saya bilang, bagaimana kalau saya ngajarin kamu bikin khotbah aja? Ya, iya kan? Ya, lebih positif saya ngajarin kamu bikin khotbah daripada saya kasih khotbah saya. Bukan saya nggak mau kasih khotbah saya. Tapi saya ngajarin orang malas kalau saya langsung kasih khotbah saya. Saya biasanya tulis kata per kata khotbah saya. Biasanya. Ya, karena termasuk orang perfeksionis soalnya. Jadi mau kata per kata diperhitungkan. Walaupun kalau saya khotbahin saya nggak baca, tapi supaya lebih sistematis saja. Kalau dituliskan lebih sistematis. Kata per kata loh, bukan outline. Kalau lagi nggak males. Kalau lagi nggak males. Ya. Dan ada waktu. Ya. Oke. Dan biasanya khotbah yang ditulis jauh lebih bagus. Karena saudara akan lihat, di sini terlalu buang banyak waktu di sini, harusnya di sini. Ya kan? Oke. Ya. Oh ya, sama dengan pendeta Johnny Rantung selalu ditulis. Dia satu-satunya pendeta yang baca yang menarik bagi saya. Biasanya kan orang kalau baca kita tidur langsung. Ya kan? Ya, dia satu-satunya pengkhotbah yang baca yang bagi saya anti teori ya. Biasanya kalau baca tidur semua ya pendeta.
Tapi dia enggak. Dia baca tapi tetap menarik. Orang tetap mendengarkan dengan seksama walaupun dia baca. Ada seninya. Ya, selama ini pengkhotbah yang baca yang tetap menarik yang saya tahu hanya beliau. Ya, jadi kalau ya kita nggak punya talenta seperti dia, jangan coba-coba baca khotbah kita. Ya, oke. Kalau sudah ada yang selesai, tolong dikasih sama saya. Oh iya, hurufnya jangan gede-gede, betul Pak. Cheating itu. Oke. Di sini ada mahasiswa kependetaan, jadi mestinya kita bisa dapat contoh yang bagus. Ya. Orang yang nggak berpikir, saudara, gampang disesatkan. Betul atau tidak? Ya. Jadi ini workshop mengenai last day deception. Saya nggak mau satupun dari kita disesatkan. Dan kalau kita nggak kritis, saudara, di akhir zaman ini disesatkan. Ya. Ada statement di triwulan pertama dari Sekolah Sabat yang kalau nggak dibaca baik-baik kayaknya nggak salah ya. Tapi kalau saudara kritisi sebenarnya ya cukup berbahaya. Triwulan yang lalu mengenai wahyu. Ya, mengenai wahyu. Jangan kita terpesona dengan dosen dari Andrews, penulisnya PhD Perjanjian Baru. Ya, sudah dia pasti lebih tahu dari kita. Ya, jangan seperti itu, saudara. Ya, kecenderungan orang Indonesia begitu soalnya. Ya, iya kan? Kecenderungan kita orang Indonesia seperti itu. Kalau sudah dari Amerika, sudah pasti benar. Ya. Oswin sudah selesai kayaknya. Bagaimana Pak Edi? Ya. Maksudnya hanya satu yang benar, Pak. Oke. Ya kan? Misalnya ini adalah spidol. Hanya satu interpretasi yang benar bahwa ini adalah apa? Spidol. Ya kan? Orang bisa katakan apa saja yang lain, silahkan sesuai pendapat dia, sesuai penglihatan dia, sesuai latar belakang dia. Mungkin ada orang nggak pernah lihat spidol kan, jadi dia nggak bilang spidol. Ya kan? Tapi yang pasti benar hanya satu. Dari soal 144.000, ada yang bilang itu literal, ada yang bilang itu simbol. Jadi macam-macam lah interpretasinya. Tapi yang pasti yang Tuhan maksudkan cuma satu. Dan Nyonya White bilang nggak usah dipermasalahkan. Ya sudah, ya kan. Ya, tapi manusia kadang-kadang suka spekulasi, suka kontroversi, suka dapat perhatian. Jadi dibikinlah ya interpretasi baru. Ya, kalau bagi saya kalau Nabi sudah bilang nggak usah dipersoalkan, PhD satu pun nggak ada yang bisa lebih benar dari dia, sudah, titik. Ya kan? Ya. Tentunya ada alasan sampai Nabi bilang begitu. Nggak usahlah kita merasa lebih tahu dari dia. Ya kan? Masih banyak bagian Alkitab yang kita bisa pelajari kok. Ya kan? Ya. Akhirnya orang berdebat soal itu berjam-jam, saudara. Habis itu musuhan, karena berdebat. Nggak ada manfaat rohaninya. Oke. Kalau ada yang sudah selesai, silakan diserahin.
Kalau ada yang mengalami kesulitan, membutuhkan pertolongan, silakan. Fakhri bisa? Belum. Coba. Selesai atau enggak selesai, saya mau kumpul nanti ya. Waduh, kecil-kecil banget nih tulisannya. Tapi nggak apa-apa, saya coba baca nanti. Sudah. Kalau ada yang sudah selesai, kita mau lihat, saudara boleh bacain nanti di muka. Habis itu kita kritisi sama-sama ya. Nggak usah takut. Kritik perlu, asal kritik yang membangunkan. Kita belajar dari kesalahan. Kita akan lihat interpretasinya benar atau enggak. Itu perlu, saya bertanggung jawab. Jangan saudara bikin renungan dan salah tafsir. Ya. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang pernah memberikan sesuatu pada orang lain ditolak? Ada yang pemberian ditolak? Ini hanya untuk menarik. Ini pembukaan. Bukan, introduksi tenaga pertama. Iya. Yang kedua, atau kita pernah nggak menolak pemberian seseorang? Yang pernah? Menolak sesuatu yang menolak. Mungkin pernah ya? Tambah lagi pertanyaan, atau pernahkah kita tidak suka orangnya, tapi kita terima pemberiannya? Kita nggak suka orangnya, tapi dia kasih sesuatu yang kita ambil. Atau kita pernah juga menolak pemberian karena kita nggak suka orangnya. Jadi orang kita kasih kita barang, kita nggak terima karena kita nggak suka orangnya, kita nggak mau orangnya, kita nggak bermusuhan. Apa hubungannya pertanyaan itu dengan identitas kita? Perhatikan kata dan gaya tadi. Cuma ada satu kata dan biasanya. Ya ini lemah-lemahnya, maka Tuhan memindahkan Habel dan persembahan. Yang diterima Tuhan ada berapa? Satu atau dua dengan kata dan di sini? Dua. Jadi Tuhan nggak hanya terima persembahan Habel, tapi Tuhan juga terima Habel dan persembahan. Pertanyaan kedua, yang diterima Tuhan persembahannya juga atau boleh itu? Memindahkan Habel dan persembahannya. Karena kita belajar Komandan, jadi saya ikut belajar Komandan. Kata memindahkannya, kalau dari tulisan bahasa Ibrani-nya, tulisan aslinya syakah, yang artinya to look at to, artinya yang dipandang, yang dilihat. Jadi ayat Kejadian 4:4 waktu Musa menulis, saya tulisnya juga bahwa Tuhan melihat Habelnya dulu dan nah, kita sering melakukan persembahan buat Tuhan, baik itu melalui persembahan, persembahan yang sabar. Kita juga sering melakukan
mulai menulis apa aja sih saya buat Tuhan, saya melakukan ini, saya pengen ini. Tapi setelah saya dapat dari ini ternyata bukan hanya pelayanan kerja itu atau syat yang melihat, tapi apa? Sebenarnya kita aja yang menunjukkan Tuhan. Tuhan terima pelayanan kita, tapi tadi kata dan itu kabelnya dulu, baru kan kitanya dulu, baru pelayanan kita. Ya, jadi kalau dari ajar dari video tadi, kalau masuk pelayanan terakhir, aplikasinya adalah Roma 12:1. Dan kita menjadi persembahan yang hidup, supaya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kitanya dulu yang sudah diterima oleh Tuhan. Dan khususnya tadi kenapa Abel diterima oleh Tuhan, kenapa Kain tidak diterima oleh Tuhan? Kalau Kain timanya juga begitu. Dan Kain dan persembahannya sama dipisah juga. Kain dan persembahannya. Kenapa persembahannya Kain yang diterima? Karena Kainnya nggak diterima. Kenapa persembahan Abel diterima Tuhan? Karena Abel yang dulu. Jadi mari kita melayani Tuhan, lebih lagi pertama kita lagi. Oke. Karena judul itu fungsinya cuma untuk menarik perhatian. Kalau saya buka misalnya detik.com, saya baca sesuatu itu karena tidak punya banyak waktu, maka saya akan pilih judul yang paling apa? Yang paling menarik. Kalau saudara buka audio first juga, ya, audio first semuanya bagus-bagus khotbahnya kan, tapi kita nggak punya waktu untuk dengerin semua. Jadi yang saya lihat judulnya yang mana yang paling apa? Menarik. Jadi kelihatan judul itu tidak penting, tapi sangat apa? Sangat penting. Karena kalau saudara ada daftar banyak renungan, terus judulnya udah standar, ya, diterima Tuhan, itu standar banget. Sorry to say it, but it's like standar. Kalau saudara taruh dan saudara bikin judul khotbah, terus pada hari Sabat di Salemba ditaruh khotbah oleh Remo, judulnya dan. Orang pasti apa? Penasaran. Ya, karena fungsi daripada judul selain memang untuk menyimpulkan semua isi renungan itu, salah satu fungsinya juga untuk menarik perhatian aja sebenarnya. Karena sulit untuk menyimpulkan segala sesuatu dalam 2 kata. Iya kan? Ya, oke. Tapi yang dibikin sangat luar biasa. Ya. Saudara setuju ini luar biasa renungannya saja didapat satu khotbah, tapi saya harus bilang ini dari Raymond. Cuma dengan kata dan, ya, betul atau tidak saudara-saudara? Dan saya bisa tarik aplikasi yang jauh lebih. Saudara bisa aplikasikan ini lebih dalam banyak hal. Contohnya, ya, kalau orang kaya kita suruh nginjil hari Sabat siang, kebanyakan mereka bilang berapa apa yang kamu butuh saya kasih uang aja. Betul atau tidak saudara? Sekarang pertanyaannya, yang Tuhan butuh uangnya dia atau dia melayani? Iya atau tidak saudara? Ya, kebanyakan kita yang melayani kita bilang, saudara bantu aja dananya, nanti kami yang melayani. Sebenarnya yang Tuhan mau apa saudara? Duitnya atau orang itu melayani? Orang itu melayani. Betul atau tidak? Ya, jadi satu kebenaran seperti ini saudara bisa aplikasikan banyak. Dengan kita tahu satu kebenaran bahwa yang Tuhan mau sebenarnya kitanya, bukan apa? Persembahannya. Jadi yang Tuhan mau supaya saya dan saudara, bukan pelayanan kita, bukan persembahan kita, bukan kontribusi kita. Betul atau tidak? Saya jadi khotbah ini. Jangan stop. Tapi ya, karena renungannya betul-betul menginspirasi. Ya, terima kasih ya. Ya, sudah lihat ya. Enggak terlalu susah kan? Saya cuma mau meyakinkan saudara bahwa tidak terlalu susah. Jangan kita pikir ini susah banget. Ya, tidak terlalu susah. Yang dia itu hanya Roh Kudus. Ya, ya. Oke. Saya kata waktu. Ya, tinggal 2 menit. Ya, boleh dikumpul saudara-saudara, nggak usah malu. Ya, boleh dikumpul atau ya boleh dikumpul lah. Nanti
Kalau saudara merasa belum tulis nama, tolong ditulis namanya. Silakan dilihat saudara tulis nama juga. Karena ya, yang merasa belum tulis nama, tolong ditulis namanya. Iya. Kita ketemu besok jam berapa? Karena saya mesti usahakan sebelum saudara ketemu saya dan dievaluasi dan banyak Pak. 9.15 sampai 10.45. Ya, kalau saya belum pulangin sampai menjelang polisi, tolong proaktif untuk tanya ya. Ketika ya, karena mau cari nama satu-satu ini nanti susah. Karena enggak semuanya saya kenal dengan baik. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Kita minta pendeta oleh Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Sore ini kami boleh mengikuti pelajaran penting buat kami untuk memahami firman. Dan dalam waktu yang sama kami boleh mengerti, mengaplikasikannya, serta mampu mengajarkannya melalui Bible study, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dijaga pasti akan berbuat kami. Sebab itu Tuhan kami berdoa berkati semua peserta sehingga boleh memiliki kuasa Roh Kudus untuk memahami interpretasi Alkitab yang benar. Dan kami percaya untuk berkati membangun pendeta Roy ini sehingga dengan tujuan Roh Kudus mengarahkan setiap kami untuk mampu memahami Alkitab dan hilang dari penyesalan yang terjadi di akhir zaman. Terima kasih sebab Tuhan baik. Pimpin kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat sore, sampai ketemu besok.